Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya yang pertama tentang hipotesa dugaan. Nah, kita lanjut lagi dengan manfaat dari tabel Z atau uji Z, hipotesa sampel besar. Ya, jadi kita lanjut aja dulu uji Z dulu. Bagaimana caranya membaca, bagaimana cara menghitungnya. Karena nanti ada lagi yang untuk sampel kecil, yang kurang dari 30 atau antara 30 40 begitu itu yang namanya uji T. Itu nanti kita bicarakan. Sekarang uji Z untuk sampel besar. Mari kita sharing. Kemarin sudah saya jelaskan sih sebenarnya, tetapi ini saya merasa Anda diem, tapi sebetulnya diam dalam kebingungan. Nah, hipotesa sampel besar ya, sudah saya jelaskan, kita hanya tinggal mengulang saja, tapi yang akan saya tekankan di sini adalah bagaimana Anda menghitung dan kemudian menggunakan tabel uji Z. Ya. Seperti Anda ketahui bahwa sampel besar itu adalah sampel-sampel yang eh, ukurannya lebih dari 50, di atas 30, tapi ya mungkin di atas 40 atau 50 dan seterusnya. Ya. Definisi-definisinya Anda bisa lihat sendiri karena ini sebetulnya PPT-nya sudah saya share di dalam kulon, ya. Cuma Anda mungkin kalau baca aja pusing. Makanya sebetulnya saya hanya mengulang saja. Eh, hipotesa-hipotesa itu atau hipotesis-hipotesis itu harus bisa menunjukkan bahwa apa yang kita sampling yang kita ambil itu ada hubungannya sesuai dengan fakta. Itulah makanya tadi waktu saya bicara tentang dugaan, itu apakah sampel itu bisa mewakili populasi yang diambil, yang sampelnya diambil. Nah, kemudian hipotesa itu juga harus merupakan eh, perhitungan atas sampel-sampel yang dapat diuji. Ya, kemudian ya tadi yang saya bilang bahwa sampel itu mewakili populasi yang ada atau yang kita sebut dengan bisa menerangkan fakta dengan baik. Nah, yang kemarin sudah saya jelaskan ketika kita tatap muka hari Sabtu ini adalah hipotesa-hipotesa yang harus diuji. Menggambarkan perbandingan nilai rata-rata hitung, contoh dan menggambarkan perbandingan proporsi, menggambarkan hubungan antar variabel kalau kita mau melakukan analisa regresi. Itu nanti di pertemuan ke-13 saya mungkin kalau Anda bingung juga, saya akan bikin videonya juga. Nah, kemudian pengujian hipotesa tadi banyak akan menggunakan tabel-tabel itu yang disebut dengan nilai hitung dan nilai tabel. Nilai tabel adalah nilai yang kita dapatkan dari tabel. Nilai hitung adalah nilai yang kita hitung berdasarkan data yang didapat dari sampel. Nah, biasanya kita menghitung teori, teori itu biasanya diwakili oleh research, ya. Misalnya kita bikin bikin kuesioner, kemudian dari kuesioner itu akan didapatkan data, data yang menjawab apa-apa pertanyaan untuk mengkonfirmasi tentang teori yang ada. Dari data-data yang kita dapat dari kuesioner itulah yang nanti akan dikonfirmasi melalui statistik dari uji hipotesa. Ya, yang kemarin sudah saya jelaskan menolak hipotesa padahal hipotesanya benar. Yang ada juga yang menerima hipotesa padahal hipotesanya salah. Nah, ini sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan uji Z yang berikutnya. Misalnya hipotesa nol itu adalah hipotesa yang eh, kita kita misalkan. Nah, nanti akan ada apakah itu nanti akan berada di dalam atau di luar penolakan hasil dari uji hipotesanya. Nah, biasanya ini gini. Ini saya tunjukkan di sebentar. Nah, ini ya. Misalnya gini, kalau Anda ada ada kurva distribusi normal dengan anggapan distribusi normal, maka daerah yang tidak menolak H0 itu yang di dalam ini.
ya di dalam kurva ini. Daerah yang menolak itu ada yang lebih besar, ya. Nah, ini batasnya apa? Batasnya adalah batas nilai kritis tadi, nilai kritis dari Z. Baik, kita mulai dari langkah-langkah yang akan kita buktikan, ya. Langkah satunya adalah merumuskan hipotesa. Hipotesanya apa? Hipotesa nol dulu, ya. Misalnya, rata-rata produksi TV di PT LG Elektronik sama dengan 90.000 per unit. Nah, hipotesa nolnya adalah 90.000. Kalau produksinya itu 90.000, berarti hipotesa nolnya diterima atau membuktikan hipotesa nolnya. Tapi kalau misalnya tidak 90.000, maka hipotesa nolnya ditolak. Atau sebaliknya, kalau ternyata hipotesa nolnya itu diterima, berarti jumlah produksinya adalah 90.000. Kalau hipotesa nolnya itu ditolak, berarti jumlah produksinya tidak 90.000. Bisa lebih, bisa kurang. Oke? Nah, jadi hipotesanya nanti kita masing-masing akan ditentukan berdasarkan apa yang akan diteliti. Nah, kalau hipotesa alternatif, nah itu tadi berarti apa? Kalau misalnya kita tadi mengatakan bahwa produksinya 90.000, maka hipotesa alternatifnya tidak 90.000 atau lebih besar dari 90.000 atau di bawah 90.000. Nah, ini kebetulan yang diambil cerita lain adalah 450.000, ya. Sama aja ini 90.000 juga boleh supaya nggak bingung. Lanjut ya, itu hipotesa alternatifnya. Hipotesa nolnya adalah produksinya 450, sorry, gajinya 450.000. Kalau tidak 450.000 berarti hipotesa alternatif. Hipotesa alternatifnya bisa macam-macam. Bisa tidak 450.000, di bawah 450.000, di atas 450.000. 450.000 satu aja itu sudah masuk dalam tidak hipotesa nol. Nah, kalau misalnya kita bilang tingkat kepercayaan saya terhadap data bahwa gaji si karyawan itu adalah 90%, maka 95%, maka eh, nilai kritisnya adalah 0,95. Alfanya adalah 0,05, bukan 0,5 nih, 0,05. Ya, maka semakin kecil 0,5, semakin kecil nilai alfanya, maka akan semakin besar eh, sampel yang harus dicari atau yang dikumpulkan. Nah, maka akan kalau semakin besar nilai C, maka semakin kecil nilai A. Ya, pasti kan karena itu satu dikurangi C. Nah, biasanya semakin kecilnya nilai A, maka kita akan menerima tingkat tingkat kesalahan yang ada. Ya, jadi misalnya alfanya 0,05, berarti ya 5% itu kesalahan. Jadi kalau misalnya kesalahannya hanya 0,3%, 0,4%, 3%, 4%, maka itu harus bisa diterima. Harus bisa diterima. Nah, kita cari, ada di dalam statistik itu ada uji T, uji F, uji K, tapi yang kita ambil hari kali ini adalah uji Z. Ya, hanya uji Z. Hanya uji Z ini aja. Ya. Nah, yang nanti yang uji T yang untuk sampel kecil. Uji F sama uji K kuadrat nanti yang pertemuan berikutnya. Nah, nilai Z-nya itu adalah X rata-rata dikurangi mu. Mu itu adalah rata-rata hitung populasi, kalau X rata-rata hitung sampel. S-nya apa? Standar error. Ya, standar error. Di mana standar error itu adalah standar deviasi dibagi akar sampel. Ya, standar. Jadi S itu sama dengan standar deviasi dibagi akar dari jumlah sampel. Ini ya. Oke, jadi rumusnya. Nah, kemudian kita lihat. Ternyata taraf nyatanya, ya, taraf nyatanya itu adalah 5% karena tadi tingkat tingkat kepercayaannya 95%, berarti taraf nyatanya adalah 5%, ya.
Kalau kita ambil satu arah, kalau satu arah ya, satu arah kita hanya ambil kanan ini doang. Satu arah ini kan setengah bagian ya, setengah bagian. Ya, taraf nyatanya adalah 5%. 5% itu 0,05. Sehingga yang yang kita terima itu anggap sebagai daerah penolakan nol itu adalah 0,45 ya 0,45 ya. Berapa 0,45 itu? Z 0,45. Nilai kritis 0,45 ditambah Z kita lihat. Nah, ini. Kita lihat 0,45, nggak ada 0,45. Adanya 0,4495, 0,4515 dan 0, ini berapa nih? 0,4505. 4505. Kita ambil ini. Kalau ke kiri kebanyakan, ke kanan kebanyakan, kita ambil ini. Nih ya. Nah, kita lihat ke kiri ini 1,6, ke atasnya 0,05. Sehingga kita balik ke sini. Berarti nilai Z-nya adalah 1,65. Nah, inilah ke daerah kritisnya. Kita kasih garis ini nih 1,65. Berarti kurang dari 1,65 itu tidak menolak H0. Lebih dari 1,65 itu adalah menolak H0. Kita hitung. Ya, kita hitung. Kita hitung di sini. Oh, sebentar. Nah, setnya kita berapa? Setnya angkanya berapa? 1,65 ini tadi. Nah, ini untuk mengetahui ini dulu. Sekarang kita lihat contoh soalnya aja. Nggak usah ribetin ya. Nih. Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Kalau ini tadi nilai satu arah, hanya ke kanan saja. Makanya ini setengah. Dikurang 0,05 jadi 4,5. Ya. 0,45. Sekarang kita coba yang dua arah. Tutil. Ya. Nah, kalau tutil, maka yang nilai kritisnya berapa? Alfanya 0,05 dari 95%. Ya. Nah, berarti yang ditolak sini kan lebih kecil. Setengah dari 0,05 yaitu 0,025. Maka daerah penolakannya ini hanya 0, besarnya adalah 0,475 ya, 0,475. Di tabel kita lihat 0,475 itu berapa? Nah, ini 0,475 ada nih. Pas banget 0,475. Kita lihat di sininya berapa? 0,9. Kita lihat ke atasnya berapa? 0,8. Berarti 4,75 itu batasnya ini. Batasnya ini adalah 1,98. Jadi beda ya. Kalau satu one tail ya, one tail, maka batas nilai kritisnya ini 1,65 ya. 1,65 karena apa? Nilai kritisnya 0,45 ya. Jadi nilai Z-nya 1,65. Sebaliknya, kalau kita two tails kiri kanan, maka karena nilai kritisnya 0,475, maka batas nilai kritisnya 1,98. 1,98 98 apa 96 ya? Oh, 96. 1,96 ya. Ini 1,96. Nah, tapi karena dia two tails, maka 1,96 dan minus 1,96. Jadi dua kiri kanan. Kalau tadi one tail hanya satu ke kanan saja. Oke? Hmm, ini seperti ini. Nah, ini maka kita uji nanti sampai berapa. Mau pakai yang one tails 1,65. Kalau yang two tails minus 196 sampai 196. Gitu. Ya. Nah, tadi ada yang bilang bahwa bunganya itu adalah 2,45 ya. 2,45 berarti 2,45 itu berada di atas 196 ya. Berarti apa? Hipotesanya ditolak. Hipotesanya ditolak, ya kan? Hipotesa hipotesa nolnya yang diterima. Benar nggak? Coba kita lihat. Nih, kan yang di daerah 2,45 itu kan di sini.
di atas 1,65, di atas 1,98, berarti itu adalah hipotesa alternatifnya ditolak atau menerima hipotesa nol. Berarti apa yang dihipotesakan itu benar. Ya, ini adalah menggunakan tabel Z untuk populasi sampel sampel dari populasi sampel besar. Ya. Hmm. Nah, ini tadi seperti ini misalnya 10,5%. 10,5% ternyata didapatnya adalah 1,96. Maka hipotesanya seperti ini. Pengujiannya dua arah. Berapa dapatnya? Nah, itu tadi. Ya, berapa? Apakah ini bisa diterima atau tidak diterima? Coba kita lihat contoh. Nih, tadi kan 10,5% hasil investasi. Penelitian terhadap 30 perusahaan reksadana saham. Ya, kemudian taraf nyatanya 5% atau uji ininya 95%. Nah, hasil rata-ratanya 16,36, standar deviasinya 10,46. Ya, ini hasil rata-rata. Nah, ini hasil 19,36% ini adalah hasil rata-rata sampel. 10,5 ini adalah hasil rata-rata populasi. Ya, oke. Kita hitung. H0-nya adalah 10,5, H1-nya atau H alternatifnya tidak sama dengan 10,05. Kemudian kita hitung, karena ujinya two tails, maka dibagi 2, 0,025, dapatlah angka kritisnya 0,475, kita lihat di tabel Z, maka didapatlah kalau 0,475 itu adalah 1,98. Setelah kita hitung, Z-nya berapa? Ternyata Z-nya 3,06. Pakai rumus yang ini tadi. Rata-rata dikurangi mu, dibagi standar deviasi, atau standar deviasinya adalah S dibagi akar N. S-nya 10,46, akar N-nya akar 30. Ini rata-rata dari populasi, ini rata-rata dari sampel dikurangi rata-rata dari populasi. Ketemu angka 3,06. 3,06. 3,06 itu tempatnya di mana? Di sebelah kanannya 196. Berarti dia apa? Daerah penolakan H0. Berarti apa? H0 ditolak. H0 ditolak. H0 10,5. Berarti hasil investasi tidak sama dengan 10,5. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Ya, H0 nilai uji 3, ini bukan 3,04 ya, 3,06 terletak di sebelah kanan 1,96 yang didapat dari nilai kritis tadi. Nilai kritisnya berapa? 0,475. Kenapa 0,475? Karena tutil. Tutil kan setengah dibagi 2. Setengah, kemudian 95%, nilai nyatanya 5%, dibagi 2 0,25%, 0,5 dikurang 0,25, jadi dapat 0,475. Sehingga menolak H0 dan menerima H1. Artinya hasil rata-rata reksadana saham tidak sama dengan 10,5. Tidak sama ya. Ya, tidak sama. Jadi lebih tinggi atau lebih kecil nggak tahu. Kita harus buktikan lagi. Ya. Tapi kalau karena angka 3,04 ini berada di sebelah kanan 1,96, maka dikatakan nilai hasil investasinya lebih tinggi. Karena apa? Karena 3,04 di atas 1,96. Kalau hasilnya Z-nya itu di bawah minus 1,96, maka menolak juga, tapi di bawah 10,5. Gitu ya. Nah, ini ada lagi yang lain, hipotesis proporsi sampel besar proporsional. Kalau ini yang proporsional, itu sama aja sih sebetulnya. Yang penting kita hitung dulu, kita cari dulu di tabel Z-nya, ketemu berapa, Z-nya berapa. Ini Z-nya minus minus 2,33. Kita hitung
Z hitungnya. Ternyata Z hitungnya didapat, oh sorry, Z hitungnya didapat minus 2,22. 2,22 kalau kita lihat ini nih ya. Nah, gini. Ini berapa? 2,22 ini 2,33. Ini kan minus 2,33 di sini. 33. Yang ini minus 2,22. Berarti ada di mana ini? Daerah menolak H0. Ya kan, dari proporsional 0,78 dan 0,8 dengan sampel 43, itu H-nya menolak H0. Artinya apa? Menolak H0 bahwa hipotesa mengatakan proporsi BPR yang sehat lebih dari 80%. Artinya apa? BPR yang sehat kurang dari 80%. Kok lebih ya? Minus 0,22. Oh, sorry. Minus 0,233, 0,233, 0,2. Ini adalah tidak menolak H0. Berarti minus 233 di sini, minus 222 di dalam sini. Berarti BPR yang sehat lebih dari 80%. Kalau 80% itu adalah di angka minus 2,233. Benar? Nih, 0,8%. Nilai kritisnya 0, minus 233. Minus 222 itu lebih besar dari ini. Ya kan? Di sebelah kanannya. Berarti lebih dari 80%. Lebih dari 80% itu BPR-nya sehat. Jadi kita harus membaca ini juga nih. Lebih besar atau sama dengan 80%. Berarti sama dengan itu angkanya di minus 233, lebih besarnya di angka minus 2,22 lebih besar dari minus 2,33. Oke, mudah-mudahan lebih jelas ya. Ini uji Z. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share. Kemudian saya matikan.